Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmat limpahan rahmat beserta petunjuknya untuk kita semua. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Dr. Muharyadin Nuran, Eskom MM. Dalam hal ini, saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional 1. Mata kuliah ini didapatkan oleh mahasiswa pada semester 3 atau semester ganjil dengan bobot SKS, 3 SKS, dan 16 pertemuan termasuk UTS dan UHS. Deskripsi mata kuliah ini: melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami kegiatan-kegiatan operasi yang dapat membantu dan mengelola operasi perusahaan pada kelas dunia, serta dapat menerapkan alat-alat kuantitatif yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan demikian, mahasiswa akan mampu menerapkan dalam berbagai jenis dan level perusahaan, baik dalam perusahaan lokal maupun multinasional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami cara mendesain proses produksi dan mampu menerangkan letak lokasi, tata letak atau layout yang menunjang efisiensi dan efektivitas dalam proses operasional. Indikator mata kuliah ini yaitu memahami proses produksi, memahami proses operasional, dan memahami tata letak pabrik. Terkait interaksi dengan mahasiswa, salah satunya komunikasi. Saya berusaha untuk mengajak mahasiswa untuk dapat mengutarakan pendapat terkait dengan materi yang sedang dibahas. Kemudian, terkait dengan asesmen, pada pertemuan pertama, saya dan mahasiswa membuat kontrak kuliah, di mana membahas terkait dengan kehadiran, keaktifan. Dalam keaktifan ini ada diskusi, ada tugas, dan selanjutnya ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Bobot masing-masing, kehadiran itu 20%, kemudian keaktifan 30%, dan UTS dan ujian akhir semester masing-masing 25%. Baik, berikut video pada saat aktivitas di dalam kelas bersama mahasiswa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita di kesehatan, di kesempatan. Sebenarnya itu tidak betul cuma dari segi finansial saja. Bila untuk kita ini, kalau dengan semakin berhubungan untuk mendapatkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah. Kita berdoa semoga mudahkan bagi kita siapa semakin berkeluar umroh keluarga kita tadi itu salah satu hal yang kita semua muslim yang ada di dunia ya, sekarang bisa umroh untuk berkesehatan. Jadi pekan lalu kita ada tugas ya,
Nah, ini kita tunjukkan, jelaskan, dan membahas dan juga Taguchi ya, konsep Taguchi. Ada nggak yang bisa memaparkan menjelaskan apa itu? Taguchi. Taguchi ini sepertinya asik ya, sebenarnya Taguchi adalah konsep daripada orang negara Jepang, sehingga namanya dijadikan untuk teori yang digunakan khususnya dalam manajemen kualitas. Apa yang dimaksud dengan Six Sigma? Ada yang mau mengatakan apa yang kira-kira dari tulisannya? Coba kita turun di sana. Ingat, adalah metodologi yang diimplementasikan pada penggunaan alias dalam pengawasan konsep ini dikembangkan pada tahun 1980-an dan telah dilakukan perusahaan seperti General Electric, Korea, dan lainnya. Konsep ini menerapkan pada perencanaan produk dan proses yang bahan atau produk terhadap variasi yang tidak dapat dikendalikan. Jadi kalau dilihat-lihat kembali ya, dan jangan sampai dibunuh tugasnya, tidak lupa. Yang juga saya kira ya baik. Jadi hari ini kita mau membahas terkait dengan perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi. Kira-kira seberapa penting perencanaan lokasi dalam manajemen operasional? Apakah ini bisa kira-kira menggambarkan pentingnya suatu strategi lokasi dalam operasional? Oke, yang akan kita jelas. Pentingnya lokasi. Kenapa penting? Lokasi yang semua ya pasti yang lalu kita bingung kan tentang lokasi mengenai lokasi Karena diberikan lokasi. Apa kira-kira yang diberikan pelanggan? nanti lokasinya jauh dari jauh dari Adalah jauh dari pemukiman ya, dari tempat duduk. Ya, silakan. Juga dalam proses pasar. Kira-kira apa lagi keuntungan ketika kita membuat atau merencanakan lokasi yang tepat dan lagi pasar? Maka sebenarnya menggunakan untuk mendapatkan keuntungan pastinya. Jadi untuk menggunakan akses kepada pelanggan. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan lain terkait dengan kita menunjukkan suatu lokasi? Selain itu tadi yang saya sampaikan, tadi yang saya sampaikan satu akses, ya, akses terkait dengan
dengan customer. Lalu yang kedua apa lagi? Pasar. Terkait dengan tenaga kerja, saya turun. Apakah ada pengaruhnya jika berjalan satu lokasi? Kalau tenaga itu menentukan lokasi yang baik dapat menarik tenaga kerja yang berkualitas dan tenaga kerja yang bisa menetap di tempatnya karena mungkin lokasinya lebih dekat dari main dan kita. Tempat kerjanya dan dengan ketersediaan tenaga kerja. Itu adalah ketersediaan tenaga kerja. Kalau misalnya kita mendirikan suatu usaha, namun kita butuhkan mendapatkan tenaga kerja, itu akan ada tambahan biaya. Nanti kita mendapatkan tenaga kerja dari jauh misalnya, pasti ada besar biayanya. Apa? Biaya transport, ada biaya misalnya tempat tinggal. Saya juga aku kerja di furniture yang ada di Makassar. Karena tenaga ahlinya kurang di sini, jadi harus kita dapatkan tenaga dari Jepang untuk membuatkan furniture dari Makassar. Kemudian bisa juga terkait dengan pendapatan masyarakatnya. Pendapatan masyarakat. Jadi seperti yang kita bahas pekan lalu, bagaimana kita menentukan harga tersebut produknya lebih pada kualitas atau kuantitas. Kita lihat dari masyarakat. Kalau misalnya pendapatan masyarakatnya tinggi, ya kita bisa maksimalkan di kualitas. Tapi kalau pendapatan masyarakatnya biasa-biasa saja atau rendah, itu lebih kepada kualitas. Tentunya tidak bisa kita gunakan kualitas. Kualitas itu tidak bisa lepas daripada suatu produk. Karena harga yang terlalu murah, tapi kualitasnya sangat rendah, itu pasti ada terdampak terhadap keberlangsungan satu bisnis. Kenapa? Karena dengan lokasi dan strategis tadi seperti Anda sampaikan, juga tentunya akan meningkatkan nilai daripada perusahaan atau dari suatu bisnis di mata pelanggan, di mata konsumen. Itu berbeda pandangan konsumen ketika restorannya berada di tempat yang tidak gratis. Itu kita dengan pelayanan biasa. Seperti Microsoft, itu banyak kita berada di dalam orang. Karena sudah diakses, ya, orang juga bisa merasakan pelayanan yang lain. Ya walaupun kita sebenarnya pelayanannya kalau misalnya kita berada tempat yang ada di strategis seperti itu. Jadi ini meningkatkan juga nilai perusahaan, artinya meningkatkan brand daripada bisnis. Misalnya kita buat taman seperti ini ya, salon, perencanaan usaha salon. Kemudian ada beberapa pilihan tempat
Misalnya yang pertama di Alauddin, Jalan Alauddin. Kemudian ada pilihan keempat di Urip misalnya. Kemudian ada pilihan keempat di kebetulan ada tetangga saya menyediakan tempatnya di Makalah misalnya. Ada 3 pilihan. Kira-kira yang menjadi pertimbangan yang pertama adalah misalnya terkait dengan ketersediaan tenaga kerja. Kemudian apa lagi? Terkait dengan akses yang tadi kita bahas, ya? Akses transportasi. Itu memudahkan customer datang ke tersebut. Misalnya apa lagi? Biaya sewa tempat. Dan kita masih sewa ya. Apa lagi? Misalnya konsumen, pelanggan ya. Nah, jadi kita bisa buat kriteria-kriterianya. Kemudian kita total. Oh, ternyata di Alauddin, sekitar Alauddin, karena mahasiswanya ada manajemen, banyak yang tidak tahu cara mengerjakan pelayanan salon, misalnya, jadi kurang. Kalau di Urip, misalnya kebetulan dekat dengan kampus pariwisata, misalnya, atau di Tanjung ya. Tanjung. Misalnya kan ada kampus pariwisata, di sana ketersediaan tenaga kerja. Jadi di sini kurang. Kalau di Takalar makanya tidak sulit. Bukannya orang keahlian yang lain, ya. Jadi ada kekurangan di sana. Akses transportasi di Alauddin cukup bagus. Di Tanjung aksesnya kendaraan saja. Di Takalar, jauh ya. Sewa tempat di Alauddin cukup tinggi. Di Tanjung mungkin masih ada murah karena masih kurang. Ini kurang. Di Takalar sewa tempatnya murah sekali ya. Karena jauh dari akses. Di Alauddin misalnya pelanggannya banyak ya, pada penduduk ya. Banyak mahasiswa dan masyarakat perempuan. Ada nggak laki-laki yang kesalahan perempuan? Perimbat gitu ya, medium. Di Tanjung ya bisa juga ya. Kenapa namanya karyawan yang Takalar ya, sehingga Takalar kita eliminasi. Nah, kalau di Tanjung ada 3 tanda plusnya. Di sini ada, sehingga Tanjung menjadi pertimbangan untuk kita memberikan ya. Oke, setelah itu soal ke depan kita bahas mengenai perencanaan layout. Nah, ini lokasinya. Kemudian layoutnya seperti apa? Layout artinya dalam satu lokasi kita tetap harus menata layout perumahan. Seperti kalau kita di kampus itu sudah didefinisikan di lantai berapa ada restorannya, di lantai berapa fakultas ekonomi,
beberapa fakultas yang gimana penyelesaiannya, gimana fasilitas yang buat itu kan memang. Oke, sekian cukup sekian. Terima kasih untuk kerjasamanya Pak. Kalau ada kita bahas ini yang bermanfaat, saya akan coba alhamdulillah. Nanti saya kirim di grup list absen. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.